Sahabat komentar Mas John, saat ini Mas John sedang bertemu seorang konsultan YouTube. Ya Mas ya, konsultan YouTube. Mas John akan bertanya-tanya tentang bagaimana agar channel kita itu subscribernya banyak, yang komentar juga banyak, yang like juga banyak, dan yang tidak kalah pentingnya lagi, bagaimana agar channel kita lebih cepat untuk monetize. Iya, sahabat komentar Mas John, yuk kita ngobrol dengan Mas Joni. Satu, kedua. Yang kedua, interactivity ya. Jadi setelah upload komentar situ. Jangan lupa tetap di hati. Flicking. Ya. Gimana? Ya. Ngobrol apa nih? Ini apa nih? Kita bahas apa nih? Iya, gini Mas. Saya pengen sharing sama teman-teman di grup juga bagaimana agar YouTube kita itu bisa berkembang gitu ya? Bisa berkembang seperti itu. Iya. Lebih cepat dapat cuan itu ada 2 level yang harus dilalui ya. Ya, sebentar. Ini sampaikan dulu sama teman-teman ini. Teman-teman YouTuber. Tetap stay tune di channel ini terus. Ikutin terus. Iya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Jadi kita harus tahu algoritmanya. Algoritma itu sama seperti orang yang ngejaga. Jadi ketika kita ngupload satu video, gitu ya. Ya. Algoritma ini akan diem. Dia nggak gerak selama 30 menit. Dia akan lihat konten, ada konten baru gitu kan, seolah-olah kayak gitu. Dia nunggu, gitu ya. Konten baru ini kalau dalam 30 menit ditonton oleh misalnya 10 orang, jebret 10 orang, baru algoritma ini gerak. Serbuan awal ini disebut serbuan ring 1 atau orang-orang yang kita kenal. Paham ya? Zaman dulu ketika saya pertama kali memulai karir di YouTube, itu pegawai-pegawai semua disuruh nonton sebagai bagian dari absensi. Kayak gitu kan? Woi, semuanya wajib nonton. Nah, itu serbuan ring 1. Karena apa? Algoritma akan tertrigger. Oh, jangan-jangan ini konten bagus ini. 30 menit sudah diserbu orang padahal pegawai sendiri. Nah, ya kan? Go to hell dengan itu, ya kan? Bagus ini, gitu kan? Seluruh orang yang menyerbu konten ini akan dipelajari oleh algoritma itu, dicari profil orang yang similar atau mirip. Oh, konten ini diminati 10 orang, ya? Maka dia akan membaca 10 orang ini modelnya kayak apa. Penontonnya itu model penontonnya diambil sama algoritmanya. Dia akan mencari 100 orang yang modelnya mirip dengan 10 orang ini. Otomatis ya itu ya. Otomatis itu gerak. Dia akan mencari namanya similarity profile. Diambil 10-nya, terus dicari 100 orang yang mirip ini. Mirip 10 orang ini. Terus video sampean dicoba dipromokan di 100 orang ini. Kalau 100 orang ini nangkep, misalnya yang nangkep dari 100 orang 80. Nangkep, job sama, algoritma kerja lagi. 80-nya diambil, kayak apa sih yang doyan? Ya. Dia akan nyari lagi orang berikutnya yang mirip dengan 80 orang ini. Mirip minatnya, mirip umurnya, jenis kelaminnya, areanya, kayak gitu. Konten sampai diambil lagi, dipromokan lagi. Begitu seterusnya. Dan kalau itu terjadi setelah berulang-ulang, dan setiap dipromokan diambil, setiap dipromokan diambil sama penonton yang didorong oleh si algoritma, bisa jadi kita trending. Selama sampean bisa bikin algoritma itu kerja terus, naik terus viewer. Kalau dia algoritma itu sudah diem, tandanya udah stagnan dia. Karena begitu dipromokan ke orang berikutnya, orang itu nggak ada yang respon, maka algoritma akan langsung berhenti. Algoritma kedua adalah mempelajarin interactivity. Jadi gini, YouTube itu suka kalau sebuah konten itu memacu perdebatan di kolom komen. Jadi ketika sampai naik, selain disodok kontennya, gitu kan, juga dilihat ketika naik komentarnya piye. Kalau terjadi perdebatan komen bla 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 bla, gitu kan, berarti tandanya bahwa orang pay attention atau orang perhatian terhadap konten sampean. Jadi belajar dari komen-komen itu. Betul, itu juga diambil data komen. Jadi tandanya dia interesting. Jadi misalkan itu yang komen itu jelek di konten kita sebenarnya kayak gitu, nggak masalah. Nggak masalah, kan dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya karena ada yang kadang-kadang mematikan komennya. Nggak apa-apa, tapi dia kehilangan poin yaitu interactivity. Berarti kerugian kalau kita mematikan komen itu ya? Rugi, mendingan difilter aja.
Difilter aja. Kalau ada komen yang nyakitin hati, itu nggak ada urusan sama algoritmanya. Urusannya sama konten kreatornya. Sakit hati apa enggak baca itu, gitu kan? Oh, iya. Justru saya senang kalau ada yang nyinyir. Oh, tambah tak nyinyiri ganti, kan terjadi perdebatan di situ. Nah, algoritma tertrigger lagi, interaktivitinya bagus. Oh, jangan-jangan bagus. Nah, gitu. Nah, algoritma ini sudah berubah terus selama beberapa waktu kayak gitu. Kalau zaman dulu yang penting banyak nonton, makin sini yang penting banyak banyak orang bertahan lama nontonnya. Nah, makin kesini itu namanya kepuasan pelanggan. Semakin banyak orang puas terhadap video kita, semakin video kita disikat terus, ditonjolin terus sama algoritma. Nah, puas apa enggak itu loh yang repot. Parameter orang puas apa enggak itu apa? Gitu kan. Yang pertama dia nge-like pasti, yang kedua dia komen pasti, terus di share pasti dong. Makanya jangan lupa komen, like, subscribe. Nyalakan loncengnya gitu ya kan. Itu cuma trik-trik aja, tapi sebenarnya semakin orang itu tertarik sama video kita, dia akan subscribe dengan sendirinya. Iya toh. Nggak usah disuruh-suruh, nggak usah dengan sendirinya kan. Cuman kebiasaan aja ya, like, subscribe, nyalakan loncengnya nih. Dan selama ini saya lihat hampir semua ada seperti itu ya, gitu. Sudah jadi apa ya? Aturan tak tertulis ya. Aturan tak tertulis. Iya. Nah, sekarang ada yang paling baru namanya YouTube Shorts. Video pendek. Ya. Tapi sebenarnya dia dibuat untuk compete sama TikTok. Sebenarnya. Sembari buat promo juga kan? Ya, short, reels itu mau di-compete sama TikTok. Tapi sekarang TikTok masih video pendek platform nomor 1. Karena mereka semuanya platform video, TikTok platform musik. Beda. Nah. Dan ada lagi biasanya saya kalau bikin di YouTube itu saya search dulu kontennya. Saya search dulu topiknya. Jadi saya masuk ke trends google.com, cari platform YouTube, saya cari apa yang lagi ngetrend di Indonesia. Itu yang saya pakai, kata-kata itu saya pakai sebagai research kata kunci. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Ngaruhnya gini, sampean juga harus subscribe channel orang sing gede. Misal nih, sampean subscribe misal channelku misal ya. Sampean subscribe channelku, nyalakan loncengnya. Berarti setiap aku upload konten, sampean dapat notifikasi. Langsung komentar ono. Kenapa? Karena orang ini sedang melakukan apa yang tadi saya ajarkan. Dalam 30 menit dia akan mencari audiens, gitu ya. Otomatis bahwa ini masih baru nih, masih fresh. Ya. Tiba-tiba sama komen, ya toh. Wow, kontennya bagus banget tuh, sangat menginspirasi. Saya juga sempat bikin konten serupa loh, channel saya ini. 30 menit algoritma ini kan bekerja untuk konten ini, betul ya? Kalau konten ini disodok algoritma di channel dia, berarti komentar sampean yang nongol tadi melok disodok. Oh, melok kesodok. Melok, otomatis melok, ya kan? Saelek. Triknya begitu. Kalau masih baru, memang masih baru, mereka baru upload langsung komentar. Tapi kalau misalkan wes selang berapa jam? Tonton sih, sing sampean komentar itu, apakah dia masih kesodok algoritma atau sudah diem? Kalau sudah diem rugi. Kita rugi ya kasih. Rugi. Itu, ya. Tapi kalau dia masih ada progresif naik, sampean komen ya masih melok kesodok. Gitu. Nggak rugi. Api. Ini ilmu yang sangat luar biasa dari Mas Joni. Tetap stay tune di channel ini terus. Ikutin terus. Oke, lanjut ya. Lanjut. Tadi kita sepakat bahwa YouTube itu perusahaan dan mungkin perusahaan itu mau dimanfaatkan, yang ada kita yang dimanfaatkan oleh YouTube-nya, betul ya? Jadi kalau mau cepat monet ya bikinlah video sebanyak-banyaknya. Setuju? Ya dong. Ben ketok niat ngono lho. Video yang akeh ya. Nah, terus dari video itu kan kelihatan mana yang paling bagus, mana yang paling lemah. Di YouTube itu ada namanya layar akhir. Biasanya layar akhir saya itu tak tempel-tempel. Jadi yang paling kuat saya tempel layar akhirnya untuk ke yang viewernya paling lemah. Gitu. Jadi setelah ini nonton selesai, layar akhirnya nongol itu yang paling lemah. Yang viewer paling lemah. Bukan yang ini ya, bukan yang ibaratnya setema. Tema bukan. Setema. Itu playlist. Itu playlist. Iya, yang tema playlist. Misalnya temanya soal YouTube, tema YouTube kayak ono playlist YouTube. Berarti wong nyari keluarnya YouTube. Oh ya, playlist itu bisa bermanfaat untuk orang nyari tema. Jadi nama playlist sampean harus nama playlist yang juga banyak orang cari. Jadi kalau misalnya playlist sampean adalah soal sulap, kok dicari metuni channel playlist sulap, diklik wabe video sulap neng kono kan. Nah, itu nanti akan nge-play di tuik gitu. Nah, ini nih
Ini yang ketinggalan informasi. Karena kenapa? Channel itu kan random, Mas. Ya itu diamatin dulu mana yang paling diminati dong. Oh gitu. Oh iya, dari semua channel itu kan dilihat nih mana view-nya paling besar, itu aja fokusin di situ terus. Jadi yang lain tinggalkan aja ya? Sudah fokuskan ke situ. Nanti yang lain bikin channel baru, nggak apa-apa. Karena tandanya profil audiens sampean itu menyukai itu gitu. Jangan dipaksa dong. Oke. Jangan dipaksa. Asal sampean benar-benar tahu ya benar-benar suka. Setiap kali saya ngupload itu suka orang. Ya udah sampean harus bisa punya analisa, kan ada datanya, ada grafiknya loh. Nah, itu dianalisa. Doyan iki. Orang kalau doyannya masakan Jawa jangan dikasih masakan Cina kan gitu. Ya, seperti itu. Ya, gitulah. Jadi apa namanya? Kayak naik turun gitu grafiknya. Iya, sama lah. Ketika kita bikin YouTube jangan takut naik turun memang. Nggak ada yang naik orang tetap naik turun stagnan. Ya pengennya kan naik rata, naik lagi. Pengennya emang saham. Emang trading forex. Ya wes, kalau gitu lanjut. Gimana caranya biar cepat dapat duitnya tadi? Ya itu tadi. Jadi uploadlah secara rutin, tentukan harinya. Upload rutin dan jumlahnya lumayan banyak ya. Kenapa? Karena untuk mengejar 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber itu enggak mungkin kalau videonya cuma satu. Ya, videonya harus banyak seperti itu. Makin banyak videonya makin cepat. Ya. Dan uploadnya sampean harus konsisten. Konsisten. Misalkan hari Rebu aja. Rebu Kemis atau Kemis Jumat kayak ngono. Dan itu sampean analisa dulu, tak upload Rebu Jumat ternyata si nonton elek, tak pindah cuma Sabtu. Api. Cuma Sabtu. Yang penting banyak dulu. Oke? Yang kedua interaktiviti ya. Jadi setelah upload komentar situ. Jangan lupa tetap di hati. Klik ya. Terus selama sampean bisa berkontribusi terhadap channel lain, maka channel sampean juga akan kena imbasnya. Misal channel lain lagi upload, sampean ke sana chatting, ya ini akan otomatis lebih rajin komen gitu. Iya, ini akan otomatis naik. Makanya bekerja di YouTube itu rada-rada soro-soro enak ngono. Akeh sorone di mana enak. Iya. Soro-soro sedap. Iya. Soro-soro nang ngarep, tapi tenang aja, itu pasti akan naik progresif. Enggak ada namanya channel mandul kalau kecuali orangnya yang mandul gitu loh. Gitu ya? Iya. Gitu. Kecuali channelnya dihack. Kemarin saya sempat bikin channel udah 11.000 dihack. Wah, ya wis lah, bikin lagi. Gitu. Dihack maksudnya di take over orang. Pindah ke tempat orang. Di take over. Oh iya, tak laporkan. Enggak tahu langsung loginnya langsung hilang gitu. Itu bisa ada triknya untuk take over channel. Oh jangan, jangan disampaikan di sini. Jangan dong. Nah itu untuk kita aja. Nggak boleh gitu. Dosa. Rahasia umum. Rahasia umum pribadi. Iya. Siap. Oke, sahabat komentar John. Demikianlah obrolan kita dengan Mas Joni, seorang konsultan YouTube yang sangat luar biasa. Ini. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan bagikan konten ini kalau Anda merasa konten ini berguna bagi sanak famili Anda. Oke, sahabat komentar John, sampai jumpa and see you to the next video. Bye. Sayonara ya. Udah, jadi komentar Mas Jun aja, lu pantengin dah. Pokoknya jangan lupa lu subscribe dan juga lu komen di situ ya. Jangan lupa di subscribe, like, and comment di channel Komentar Mas John. Iya, sahabat komentar Mas John, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Oke, sampai jumpa and see you to the next video.